Hari ini presentasi mata kuliah yang tertunda, struktur jaringan tubuh. Langsung saja, siapa moderatornya? Izin masuk Ibu, saya moderatornya. Ya, silakan. Izin mulai ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat malam Ibu Pramita dan teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sabrina Pradita, selaku moderator jalannya presentasi dari kelompok 6 dengan materi, jenis, dan struktur jaringan tubuh. Kelompok 1. Boleh dimulai presentasinya. Baik, sebelum memasuki materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk pengertian dari jaringan itu sendiri. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur yang sama dan berfungsi bersama sebagai satu kesatuan. Jaringan merupakan tingkat organisasi dalam organisme multiseluler, hal ini sebagai perantara antara sel dan sistem organ. Organ kemudian dibuat dengan menggabungkan kelompok fungsional jaringan. Jaringan yang bekerja secara serempak untuk melaksanakan serangkaian fungsi tertentu membentuk organ. Pada tumbuhan, contoh jaringan ini diantaranya ada jaringan meristem, jaringan pembuluh, dan pada manusia dan hewan ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Untuk jenis jaringan yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu adalah jaringan epitel. Jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari organ yang dilapisinya. Jaringan epitel tersebar secara luas di seluruh tubuh. Struktur jaringan epitel seperti selimut yang dijahit rapat. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang mengkhususkan diri pada pertukaran bahan antara sel dan lingkungannya. Lembaran epitel adalah lapisan-lapisan sel-sel epitel yang berkaitan satu sama lain secara erat yang membungkus dan membatasi berbagai bagian tubuh. Sebagai contoh, lapisan luar kulit adalah jaringan epitel. Secara umum, lembaran epitel berfungsi sebagai batas yang memisahkan tubuh dari lingkungan luar dan isi rongga yang membuka ke lingkungan luar. Next. Jaringan epitel juga mempunyai sejumlah fungsi lain, yakni sekresi pengeluaran dan ekskresi pembuangan zat kimia, penyerapan absorpsi, perlindungan proteksi, transportasi intraseluler, perpindahan antar sel, dan perasa sensasi sel-sel epitel. Next. Kamu matiin kamera nggak? Berdasarkan strukturnya, jaringan epitel dibagi menjadi 3 macam, yakni epitel pipih, berbentuk seperti lapisan pipih, nukleusnya bulat yang terletak di tengah. Epitel batang, silindris, berbentuk seperti batang, nukleusnya bulat yang terletak di dasar sel. Terus ada epitel kubus, berbentuk seperti kubus, nukleusnya bulat, besar, yang terletak di tengah. Next. Sipikas. Epitel pipih selapis. Epitel pipih atau gepeng selapis berfungsi untuk menyaring filtrasi zat-zat yang hendak masuk ke dalam organ. Lalu ada epitel pipih berlapis. Merupakan epitelium yang terdiri dari satu lapis sel berbentuk pipih.
Epitelium pipih berlapis terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis bertugas untuk mempermudah organ tubuh dalam menjalankan proses sekresi dan absorpsi serta proteksi. Epitel kubus berlapis bertindak sebagai pelindung untuk jaringan kelenjar maupun sel yang ada di bawahnya. Lalu ada epitel silindris selapis, simple columnar epithelium. Epitel silindris selapis juga melancarkan kerja organ pada proses sekresi lendir dan enzim, serta penyerapan. Epitel silindris berlapis, starivid columnar epithelium. Epitel silindris berlapis berfungsi untuk melancarkan proses sekresi dan pelindungan organ. Lalu ada epitel columnar pseudostratifikasi. Epitel columnar pseudostratifikasi merupakan lapisan sel tunggal dengan tinggi yang berbeda-beda. Tugasnya untuk melancarkan proses sekresi dan pergerakan lendir pada organ. Lalu ada epitel transisional. Epitel transisional digambarkan sebagai jaringan yang terdiri dari lapisan satu sel dengan susunan kombinasi bentuk kubus dan pipih. Next. Next lagi. Ini kan saya melanjutkan penjelasan tentang jaringan ikat. Jadi jaringan ikat merupakan salah satu dari 4 kelas utama jaringan yang jumlahnya paling banyak dan tersebar luas. Jaringan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sel, serat, dan substansi dasar. Jaringan ikat berperan dalam mendukung, melindungi, dan menahan bagian-bagian tubuh agar tetap terikat bersama. Bagian ini juga mengisi ruang kosong antar organ. Apabila tubuh tidak memiliki jaringan ikat, organ jaringan pada tubuh manusia lainnya tentu akan mengambang bebas dan tidak dapat bekerja. Selain itu, jaringan ikat juga berfungsi sebagai yang pertama, mengikat dan menyokong. Jaringan ikat mengikat dan menyokong antar jaringan dan antar organ. Yang kedua, melindungi organ dari kerusakan akibat cedera. Yang ketiga, menyimpan bahan bakar cadangan. Yang keempat, sebagai bantalan dan isolasi. Yang kelima, mengangkut zat di dalam tubuh seperti yang dilakukan oleh darah. Bisa di next. Jaringan ikat mencakup beragam jenis jaringan yang terlibat dalam dan Izin masuk, Albrani, sepertinya putus-putus tadi. Siap. Boleh diulang? Dari pertama ya. Dari slide yang ini aja. Oh, siap. Jaringan ikat mencakup beragam jenis jaringan yang terlibat dalam mengikat dan menyokong struktur dan jaringan tubuh. Jaringan tersebut bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu ikat sejati, jaringan ikat pendukung, dan jaringan ikat sains. Yang pertama adalah jaringan ikat sejati atau connective proper. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat longgar mengandung sel yang lebih banyak dibanding serat. Jaringan ini terdiri dari areolar, jaringan adiposa, dan retikuler. Areolar memungkinkan untuk mengikat berbagai jenis jaringan, menyatukan jaringan ke dalam organ, atau menempelkan jaringan ke jenis jaringan lain. Sedangkan jaringan ikat padat memiliki lebih banyak serat dan sedikit substansi dasar. Jaringan ikat padat terbagi menjadi 2. Jaringan ikat padat teratur, yang biasanya ditemukan di tendon dan ligamen. Jaringan ikat padat tidak teratur, ditemukan dalam kapsul sendi, fascial tot, dan lapisan dermis kulit dan elastis. Next.
Yang kedua itu jaringan ikat pendukung, supporting connective tissue. Jenis jaringan ikat ini memiliki kerangka yang kuat dan tahan lama untuk melindungi dan mendukung jaringan tubuh. Nah, jaringan ikat pendukung sendiri terdiri dari dua. Yang pertama adalah tulang rawan. Jaringan ikat fleksibel yang ditemukan di banyak area di tubuh manusia dan hewan, termasuk sendi, antar tulang, tulang rusuk, telinga, hidung, siku, bronkial, dan cakram intervertebralis. Tulang rawan terdiri dari sel-sel khusus yang disebut kondroblast. Tidak seperti jaringan ikat lainnya, tulang rawan tidak mengandung pembuluh darah. Yang kedua itu tulang. Disebut kalsium fosfat dalam susunan kimia yang disebut kalsium hidroksiapatit yang membuat tulang menjadi kaku. Lapisan luar tulang yang keras terdiri dari jaringan tulang kompak, sedangkan bagian dalam tulang berisi jaringan tulang trabekular. Bisa di next. Nah, yang ketiga ada jaringan ikat cair atau liquid connective tissue. Darah adalah jaringan ikat cair. Ini dianggap juga sebagai bentuk khusus dari jaringan ikat. Darah merupakan cairan tubuh pada manusia dan hewan yang berfungsi untuk mengedarkan zat yang diperlukan, seperti nutrisi dan oksigen, ke sel dan mengangkut produk sisa metabolisme dari sel yang sama. Darah adalah jaringan ikat atipikal, karena tidak mengikat, menghubungkan, atau menyambung dengan sel-sel tubuh. Ini terdiri dari sel-sel darah dan dikelilingi oleh cairan tidak hidup yang disebut plasma ikat longgar. Adalah mesenterium, yaitu selaput pembungkus organ dalam perut. Bisa di next. Next. Untuk jenis jaringan tubuh yang selanjutnya adalah muscle tissue atau jaringan otot atau jaringan muskulus. Jaringan otot sendiri ini merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia yang dapat ditemukan pada semua anggota tubuh, baik anggota gerak maupun organ-organ dalam dan organ-organ luar. Otot memiliki kemampuan berkontraksi, artinya saat otot ini bekerja yang menyebabkan otot memendek dan mengalami pengerutan, kemudian berelaksasi atau istirahat yang menyebabkan otot ini memanjang sehingga dapat menggerakkan tubuh pada tempat melekatnya otot tersebut. Selain sebagai alat gerak aktif, otot ini punya beberapa fungsi, diantaranya adalah mobility atau mobilitas. Maksudnya kemampuan sebagai alat gerak aktif yang sudah dijelaskan tadi, kontraksi dan relaksasi. Yang kedua adalah stability atau stabilitas. Hal ini berguna untuk membuat tubuh manusia menjadi stabil untuk berdiri, berjalan, atau melakukan aktivitas lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah otot juga berperan sebagai doing blood circulation atau berfungsi dalam sistem sirkulasi darah. Pembuluh darah terbuat dari otot polos yang bekerja memompa darah ke seluruh tubuh, mengantar dan mengangkut gas, mineral, juga berbagai nutrisi lainnya. Yang untuk detailnya akan saya jelaskan nanti. Untuk fungsi yang selanjutnya adalah respiration atau respirasi atau pernafasan manusia, yang juga merupakan hasil dari kerjasama otot sehingga dapat menekan dan mengembangkan rongga dada. Fungsi yang selanjutnya adalah digestion atau pencernaan yang dilakukan oleh berbagai organ di tubuh yang berfungsi dalam pencernaan makanan seperti perut, usus, mulut, kerongkongan, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah mengatur suhu tubuh. Mengapa sih otot ini berperan dalam pengaturan ini? Kontraksi otot itu menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh tetap normal. Saat tubuh kedinginan, otot akan bereaksi dengan berkontraksi dan menghasilkan kondisi menggigil. Kontraksi tersebut dilakukan untuk menghasilkan panas dan menghangatkan tubuh. Dan yang terakhir adalah urination atau urinaria,
sekumpulan otot bagian bawah tubuh membentuk sistem kemih yang memungkinkan manusia mengendalikan buang air kecilnya. Yang selanjutnya adalah struktur dari jaringan otot. Berikut adalah tingkat organisasi dari jaringan otot itu sendiri, yang memiliki rangkaian struktur dari otot keseluruhan, ke serat otot, myofibril, filamen tebal, miosin, dan tipsin dan aktin. Jaringan otot sendiri itu terdiri atas serabut-serabut otot atau yang disebut dengan myofibril, yang tersusun atas sel-sel otot itu sendiri. Sedangkan otot-ototnya dibungkus oleh selaput pembungkus sel otot yang disebut sebagai sarkolema. Dalam sel-sel otot itu sendiri berisi suatu cairan yang disebut dengan sarkoplasma. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bagiannya. Dari lingkup yang paling luas dulu, yaitu hubungan otot keseluruhan dan satu serat otot. Nah, ini merupakan otot, ini yang warna merah ini, yang melekat pada tulang. Yang bagian-bagian putih ini merupakan tendon. Tendon sendiri adalah jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Lanjut ke lebih detail, yaitu ke sini jika diperbesar lagi, terlihat organ-organ dari otot itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, jaringan otot terdiri atas sel-sel otot. Ini adalah sel-sel otot yang ada banyak ini. Terus kita ambil contoh satu seratnya, ini adalah serat otot. Untuk lebih diperbesar lagi menjadi seperti ini. Ini merupakan myofibril berbentuk silindris yang terdiri dari filamen-filamen atau disebut juga myofilamen. Kita berbesar lagi di bagian myofibril ke sini. Jadi myofibril ini terdiri atas dua jenis filamen, ada filamen tipis dan filamen tebal. Filamen tipis terdiri dari untaian protein aktin dan protein pengatur yang digulung bersama, sedangkan filamen tebal terdiri dari untaian protein miosin. Filamen tipis dan tebal membentuk lapisan yang tumpang tindih sebagian yang ditata dalam unit fungsional yang disebut dengan sarkomer. Ini adalah sarkomer ya. Nah, sedangkan jembatan silang yang ada di sini itu yang memiliki struktur seperti jembatan kecil dapat dilihat pada filamen tebal yang memanjang ke arah filamen tipis di daerah tumpang tindih, sehingga disebut jembatan silang, dan bertanggung jawab atas gerakan dan gaya yang dikembangkan selama kontraksi. Nah, di bagian myofibril ini ada garis M, garis Z, pita A, pita I, dan zona H. Emangnya apa sih bagian-bagian ini? Myofibril seperti memiliki pita terang dan pita gelap, memberikan otot penampilan lurik. Pita gelap dikenal juga sebagai pita A. Ini adalah pita A. Dan terdiri dari filamen tebal dan beberapa filamen tipis. Di tengah pita A itu ada zona H, ini zona H. Di mana hanya terdapat filamen tebal saja, dan garis M yang mengandung enzim yang terlibat dalam metabolisme energi. Pita cahaya yang dikenal sebagai pita I adalah daerah yang hanya berisi filamen tipis saja dan ditemukan di antara pita A. Pita I ini berpusat pada daerah yang dikenal sebagai garis Z. Piringan yang terdiri dari protein aktinin yang menambatkan filamen aktin tipis dan bertindak sebagai batas antar subunit sarkomer. Nah, ini dilanjutkan ke komponen filamen-filamen tebal dan filamen tipis. Di bagian yang warna merah ini adalah filamen tebal. Bagiannya adalah kepala miosin dan ekor miosin. Kepala miosin ini yang kayak rada bulat-bulat gitu ya, terus ekor miosin yang di ujung. Di bawahnya lagi ini ada filamen tipis yang berwarna biru-biru, terdiri dari aktin. Aktin itu protein globular multifungsi, sedangkan troponin itu merupakan sekumpulan protein untuk mengatur kontraksi otot. Dan tropomiosin, protein coil alpha helix 2 untai yang ditemukan pada kerangka sel atau sitoskeleton.
Nah, untuk setelah membahas mengenai struktur dan jaringan otot itu sendiri, berdasarkan bentuk dan cara kerja selnya, jaringan otot dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu yang saya akan jelaskan adalah otot polos. Karakteristik dari otot polos itu sendiri yaitu selnya yang pendek, berbentuk gelondong, tidak bergaris, dengan inti tunggal di tengah. Seperti yang ada di gambar ini merupakan nukleus yang warnanya rada gelap gitu, berbentuk gelondong, dan selnya pendek. Dan ini adalah smooth muscle cell atau sel dari otot polos itu sendiri. Fungsi dari otot polos ini sendiri adalah untuk pergerakan makanan atau dalam saluran pencernaan, berperan juga dalam proses urinaria, sekresi juga dalam saluran reproduksi. Selain itu, otot polos ini mengontrol diameter saluran pernafasan, juga mengatur diameter dari pembuluh darah. Nah, lokasi dari otot polos ini terletak pada dinding pembuluh darah dan di organ pencernaan, pernafasan, saluran kemih, dan reproduksi. Di video ini merupakan salah satu contoh lokasi otot polos, yaitu di dinding pembuluh darah. Dan untuk bagian yang pertama adalah endotelium atau lapisan yang melapisi dinding vaskuler. Nah, ini yang kedua adalah elastic tissue atau jaringan elastis. Yang ketiga adalah otot polos itu sendiri ya. Nah, untuk bagian yang keempat adalah fibrous tissue atau jaringan fibrosa. Jenis jaringan yang kedua adalah skeletal muscle atau disebut juga otot rangka atau lurik. Otot rangka ini memiliki karakteristik diantaranya yaitu selnya yang panjang, silindris, lurik, dan berinti banyak. Nah, kalau bisa dilihat dari foto yang ini adalah muscle fiber atau serat otot, dia tuh panjang-panjang, garisnya yang rata warna merah itu. Kalau ini untuk inti selnya yang warna lebih gelap gitu, gelap biru ya, bentuknya agak memanjang. Otot rangka memiliki beberapa fungsi, diantaranya menstabilkan posisi kerangka agar aktivitas dapat berjalan dengan normal. Otot dan tulang bekerja sama dalam kestabilan tubuh sehingga manusia dapat beraktivitas. Untuk fungsi yang kedua adalah menjaga pintu masuk dan keluar ke saluran pencernaan, pernafasan, dan juga saluran kemih. Yang ketiga adalah menghasilkan panas. Yang keempat adalah melindungi organ dalam. Lokasi dari otot rangka ini sendiri kombinasi antara jaringan ikat dan jaringan syaraf, karena letaknya menempel pada rangka tubuh yang digunakan sebagai alat pergerakan. Untuk jenis otot yang terakhir yaitu otot jantung. Karakteristik dari otot jantung ini adalah sel-sel yang pendek, bercabang, dan lurik, biasanya dengan satu nukleus. Sel-sel saling berhubungan oleh cakram yang diselingi. Bisa dilihat dari gambar ini, nukleus adalah inti sel yang warnanya lebih gelap gitu, yang ada bulat-bulat. Yang selanjutnya ada cardiac muscle cell, itu sel dari otot jantung itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat dari gambar ini, bentuknya tuh bercabang-cabang gitu. Ini juga ada intercalated disc itu, atau disc interkalasi adalah sambungan kecil yang menghubungkan setiap sel otot jantungnya. Otot jantung berperan dalam sirkulasi darah dan mempertahankan tekanan darah. Otot jantung ini memompa darah ke seluruh tubuh. Bantuan otot jantung dalam proses sirkulasi darah di dalam tubuh agar dapat berjalan dengan optimal. Sel-sel otot ini saling bersinergi dengan jaringan saraf jantung dalam mendukung proses kontraksi organ jantung secara teratur. Seperti namanya sendiri, otot jantung ini terletak pada jantung yang memiliki peran yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf. Jadi, jaringan saraf ini dikhususkan untuk kondisi impuls listrik dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. 98% dari jaringan saraf dalam tubuh kita
terkonsentrasi di otak dan tulang belakang tali pusat yang merupakan pusat kendali sistem saraf. Bisa di next. Bisa next. Di jaringan saraf ini mengandung dua tipe dasar sel. Yang pertama adalah neuron, dan yang kedua adalah beberapa jenis pendukung sel yang secara kolektif disebut dengan neuroglia. Proses pikiran sadar dan tidak sadar kita mencerminkan komunikasi antar neuron di otak. Komunikasi tersebut melibatkan propagasi impuls listrik dalam bentuk perubahan potensial transmembran. Informasi ini disampaikan baik oleh frekuensi dan pola impuls. Dalam komunikasi ini, peran neuroglia adalah mendukung dan memperbaiki sel saraf jaringan dan memasok nutrisi ke neuron. Neuron juga merupakan sel terpanjang dalam tubuh kita yang memiliki panjang 39 inci. Dan juga sebagian besar neuron tidak dapat membelah dalam keadaan normal. Sehingga mereka memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk memperbaiki diri setelah cedera. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, disitulah peran neuroglia sebagai pendukung dan membantu kerja neuron dengan cara memperbaiki dan memasok nutrisi ke neuron sehingga dapat bekerja lebih optimal. Bisa di next. Bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa struktur neuron terdiri dari dendrit, badan sel, dan nukleus atau inti sel. Bisa dilihat juga bahwa di sekitar neuron tersebut terdapat beberapa neuroglia. Dari tadi saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa peran neuroglia ini sebagai sel pembantu. Yang pertama, mempertahankan jaring kedua, telah melakukan fagositosis. Fagositosis itu adalah proses seluler dari fagosit dan protista yang menggulung partikel padat dengan membran sel dan membentuk fagosom internal. Dan yang keempat, memberikan nutrisi ke neuron. Dan yang kelima, mengatur komposisi cairan interstisial yang mengelilingi neuron. Bisa di next. Nah, di sini saya akan membahas lebih rinci tentang struktur sel saraf atau neuron ini. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, ada sesuatu yang berbentuk seperti akar yang menjulur ke arah luar badan sel. Akar-akar tersebut bisa disebut dengan dendrit. Fungsi dendrit sendiri adalah sebagai penerima sinyal atau impuls. Yang kedua selanjutnya ada badan sel. Di dalam badan sel ini mengandung nukleus dan organel utama lainnya, seperti mitokondria. Nah, berikutnya yang panjang itu adalah akson. Akson ini berfungsi sebagai pengirim sinyal atau impuls ke sel saraf lain atau ke neuron lain melalui terminal akson yang terhubung dalam sel dengan sel saraf lain. Di antara badan sel dan akson terdapat mikofibril dan mikrotubulus yang berfungsi sebagai penghubung yang kuat antara badan sel dan akson. Juga berperan penting dalam pergerakan sel. Jadi next. Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan saya dan teman-teman saya terkait pemaparan materi ini, jaringan manusia adalah kumpulan sel yang memiliki susunan yang serupa. Nah, kelompok sel ini akan bekerja sama untuk mencapai fungsi tertentu. Setiap jaringan tubuh memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, ada beberapa jenis jaringan yang membentuk tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari 4 jenis jaringan dan memiliki fungsi yang berbeda, yaitu jaringan otot, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan saraf. Jaringan epitel umumnya berfungsi melindungi tubuh. Jaringan ikat menggabungkan struktur, jaringan otot berkontraksi dan bersama-sama dengan jaringan ikat dan mengkoordinasi pertama agar manusia dapat berfungsi dengan baik. Saya rasa sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan materinya.
Maaf Ibu, izin break sebentar lagi azan. Baik, selanjutnya akan masuk ke sesi diskusi. Untuk para teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, sudah ada penanya pertama, yaitu Audrey. Boleh? Baik, izin masuk moderator, izin bertanya. Mohon maaf, saya Audi Zalfa Krismardianto dari Satuan RKI, absen 8. Saya izin bertanya tentang otot nih. Nah, kalau di dalam otot itu tadi kan jelasin ada yang namanya miofibril. Nah, di dalam miofibril itu kan ada sarkomer, filamen tebal atau miosin, dan filamen tipis atau aktin. Nah, dari yang saya baca juga, aktin dan miosin itu sendiri berperan dalam kontraksi otot. Pertanyaan saya, bisa dijelasin lebih rinci lagi nggak sih tentang mekanisme kerja aktin dan miosin saat otot tersebut kontraksi? Terima kasih. Baik, terima kasih Audrey. Untuk pertanyaannya ditampung dulu oleh kelompok 1. Baik, Endah, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih moderator, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enda Salvia, absen 12. Saya ingin bertanya, sebelumnya saya tiba-tiba penasaran bagaimana sih proses otot atlet-atlet atau yang badannya bagus gitu dapat membesar atau terbentuk. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Endah. Akan ditampung pertanyaannya. Izin masuk moderator, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Audrey. Kalau yang ditanya tentang mekanisme kerja aktin dan miosin itu masuknya pada pergeseran aktin dan miosin. Dilansir dari Medicine Libretext, kepala miosin bergerak menarik aktin bersamanya menyebabkan sarkomer memendek dan otot berkontraksi. Penarikan aktin oleh miosin inilah yang membuat serat otot memendek dan berkontraksi sesuai dengan impuls yang diberikan. Pergeseran aktin dan miosin terus berlanjut membuat otot berkontraksi dan memungkinkan manusia untuk bergerak juga mempertahankan kerja organ. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Yuda atas jawabannya. Bagaimana Audrey, apa bisa dipahami? Baik, terima kasih kelompok 1 sudah jelas. Izin masuk. Saya Yelena Arsanti, perwakilan dari kelompok 1, izin menjawab pertanyaan dari Anda. Jadi Anda ini kan tadi penasaran ya gimana cara atlet-atlet badannya bagus, berotot gitu, badannya gede-gede. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana bisa seseorang mendapatkan badan yang atletis seperti itu sendiri.
Jadi otot kita ini terdiri atas fasikula-fasikula atau sikat atau sembunulan otot lurik yang mengandung banyak serat sel otot. Tiap sel terdiri dari myofibril yang dibentuk oleh segmen yang saling berhubungan yang disebut dengan sakromer. Nah, di dalam sakromer itu terdapat protein miosin yang tadi dijelaskan yang saling terhubung satu sama lain. Nah, ketika seorang atlet atau seseorang yang berbadan atletik mengangkat beban, otot kita dirusak untuk dibentuk sakromer-sakromer baru menjadi lebih panjang dan lebih besar dengan menambahkan sakromer-sakromer baru. Pertumbuhan struktur fisik baru ini disebut dengan hypertrofi myofibrilar. Proses ini tadi hanya bisa berlangsung dengan baik apabila adanya sintesis protein dalam otot yang mendorong program hypertrofi atau proses pembesaran otot tadi. Nah, sakromer tadilah yang menjadi kunci tubuh kita untuk bisa menjadi lebih kuat dan bertambah besar seperti badan atletis gitu. Tapi selain berolahraga itu, kita juga memerlukan protein dan istirahat yang cukup. Apakah cukup untuk menjawab pertanyaan Anda? Cukup, Aileen. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, apakah masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi jaringan dan struktur otot? Baik, Salsabila, boleh bertanya. Ya, izin masuk moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Fadila Nur Aini. Di sini saya mau nanya tentang otot. Awal mulanya otot bisa jadi tegang itu kenapa ya? Maksudnya bagaimana penyebabnya, terus prosesnya, terus sama mau nanya lagi kenapa otot juga bisa jadi tegang juga gitu. Itu prosesnya gimana ya? Sama penyebabnya karena apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila telah bertanya. Akan ditampung dulu pertanyaannya. Izin masuk moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Kenapa otot bisa tegang? Itu karena otot yang tegang terjadi ketika seseorang meregangkan otot atau menggunakan otot secara berlebihan. Ini bisa juga terjadi ketika seseorang mengalami kecelakaan atau jatuh. Seseorang yang tidak melakukan pemanasan dengan benar sebelum olahraga juga memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami ketegangan otot. Apakah sudah jelas, Salsa?
Bagaimana Salsa? Masuk, berarti kalau misalkan orang yang olahraga ataupun yang tadinya diem aja sekalinya gerak banyak itu dia ototnya langsung tegang. Kalau misalkan dia gerak banyak atau dia gerak yang bener-bener ekstra ngeluarin kegiatan gitu. Izin boleh diulang pertanyaannya? Berarti misalkan kita tidak ngelakuin perenggangan atau pemanasan dulu sebelum melakukan aktivitas yang berat itu ototnya bisa jadi tegang. Maksudnya ototnya tuh jadi kayak tegang gitu atau gimana? Iya, bisa kalau pemanasan sebelum olahraganya itu kurang benar atau kurang baik, jadi otot itu bakalan kaget kalau ada beban yang besar gitu. Jadinya tegang nantinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk teman-teman kelas 1 RKI, untuk yang ingin bertanya, masih ada kesempatan untuk bertanya, dipersilakan. Ini di stop share dulu deh screen-nya. Siapa yang bisa stop share? Ya. Ini udah sekarat nih baterai saya nih. Saya ini aja ya, saya tutup aja ya. Sebelum ditutup, mungkin untuk presentasi kelompok 1 sudah cukup baik ya, sebetulnya sudah lengkap materinya. Hanya saja saya hanya ingin ngetes nih. Kalian menyimak atau tidak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Yang pertama, topik yang disampaikan oleh kelompok 1 itu adalah struktur jaringan kan, jenis dan struktur jaringan. Ada berapa jenis jaringan yang tadi dibahas? Izin menjawab, Bu. Saya Satrio. Ada 4, Bu. Sebutkan. Ya udah. Izin menjawab, Ibu. Ya. Izin menambahkan ada 4 jaringan otot, jaringan ikat, epitel, dan juga jaringan saraf. Jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Kalau melihat jenisnya, jaringan epitel itu ada berapa macam? Tadi kan gambarnya kelihatan tuh. Izin menjawab, Ibu. Ada epitel pipi, epitel batang, epitel kubus, epitel pipi selapis, epitel pipi berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, epitel kolumnar, sama epitel transisional, Bu. Ya, selain jenis epitel tadi ada yang pipi, kubus ya, ada yang disebut dengan kelenjar ya, kalau nggak salah ya. Termasuk ke epitel nggak kelenjar itu? Jaringan epitel itu termasuk kelenjar nggak? Izin menjawab, Ibu, termasuk, Ibu. Termasuk. Ada berapa jenis kelenjar? Izin menjawab.
Ya. Ada 2 jenis, Bu, kelenjar. Mm-mm. Endokrin sama eksokrin. Kelenjar endokrin dan eksokrin. Kalau bicara kelenjar endokrin, itu adalah kelenjar yang menghasilkan apa? Izin menjawab Ibu, hormon. Hormon. Contoh dari kelenjar endokrin, Izin menjawab, Bu, tiroid dan pankreas. apa? Tiroid, Izin menjawab, Bu, kelenjar tiroid dan pankreas. kelenjar tiroid, pankreas, ada lagi? Izin menambahkan Ibu, ada kelenjar pituitari, terus ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar reproduksi dan adrenal. Ya, kelenjar endokrin itu kalau lihat dari atas ada hipotalamus, ada pituitari, anterior posterior, ada tiroid, paratiroid, pankreas, dan ada kelenjar reproduksi, kelenjar yang menghasilkan hormon reproduksi. Kalau eksokrin contohnya apa? Kelenjar eksokrin contohnya? Izin menjawab, Ibu, ada kelenjar ludah, ada kelenjar ringat, dan juga kelenjar pankreas, Ibu. Nah, pankreas kan tadi udah disebutkan contoh endokrin. Pankreas Kelenjar. itu organ endokrin dan juga eksokrin, Ibu. Apa bedanya eksokrin dengan endokrin? Kalau endokrin kan tadi menghasilkan hormon, Bu. Kalau misalnya eksokrin ini kan kelenjar yang mengeluarkan zat kayak protein atau enzim gitu, Bu. Ya, bedanya jadi mengeluarkan hormon kalau endokrin ya. Oke, sekarang jaringan ikat. Jaringan ikat itu ada berapa macam? Izin menjawab Ibu, ada 2. Yang pertama loose connective tissue sama dense connective tissue. Ada yang ingin menambahkan? Izin jawab Ibu, kalau jaringan ikat sejati, pelindung, dan ikat cair. Sejati, pelindung, dan cair. Contohnya apa dari masing-masing? Jaringan ikat pelindung, jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair itu contohnya apa? Izin menjawab, Ibu, kalau jaringan ikat sejati, contohnya itu mesenterium. Terus kalau jaringan ikat cair itu jaringan darah dan limfa, dan jaringan ikat penyokong yang itu contohnya itu tulang rawan dan jaringan tulang rawan dan jaringan tulang. Apa? Suaranya putus-putus? Izin menjawab, Ibu, kalau untuk jaringan ikat sejati itu ada jaringan jaringan mesenterium, terus jaringan ikat cair ada jaringan darah dan limfa, dan jaringan ikat penyokong ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang. Penyokong, kartilago, dan tulang ya, atau tulang rawan. Terus kalau sejati, jaringan ikat longgar, dan jaringan ikat padat. Contoh jaringan ikat longgar itu apa? Izin menjawab, Ibu, ada jaringan areolar, jaringan lemak, dan jaringan retikuler.
Aeolar. Aeolar itu apa? Aeolar. Apa itu contohnya? Alveolar. Apa? Contoh jaringan ikat longgar. Hmm? Daun telinga tuh, itu contoh jaringan ikat longgar. Terus apa lagi? Izin jawab, Ibu, mesenterium. Selaput pembungkus organ yang di dalam perut. Mesenterium itu jaringan ikat longgar. Izin jawab Ibu, iya Ibu. Hah? Yang benar. Iya Ibu. Apa istilahnya apa? Jaringan ikat longgar itu apa? Loose atau dense? Izin menjawab, Ibu, loose connective tissue. Loose connective tissue ya. Sebentar. Selanjutnya untuk jaringan otot, itu kan tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana proses kontraksi otot ya. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dibahas di muskuloskeletal, anatomi muskuloskeletal. Tapi sebelum nanti dijelaskan di sistem muskuloskeletal, kalian baca Martini ya. Mohon maaf Ibu, tidak terdengar Bu. Halo, Dengar Ibu. ya, tadi terlempar karena memang udah habis banget nih. Saya ganti pakai handphone anak saya. Untuk otot rangka, bagaimana berkontraksi nanti akan lebih dijelasin lagi sebetulnya di sistem muskuloskeletal.
Tapi bagaimana aktin, miosin, dan tropomiosin bekerja, kalian baca dulu Martini ya, lihat step-stepnya. Yang dijelaskan tadi memang sudah disampaikan oleh kelompok, mungkin akan lebih detailnya, kalian baca dulu di Martini. Ya, di Martini itu ada step by step-nya, atau di Sherwood ada step by step untuk terjadinya kontraksi otot. Ya. Kemudian yang perlu diketahui di jaringan otot itu, sifat dari jaringan otot itu apa? Bedanya dengan jaringan otot jantung dan otot polos. Bedanya apa? Atau kekhasannya? Izin Bu, kalau jantung tidak sadar Bu. Kalau polos sadar. Contohnya otot polos apa? Izin jawab, Ibu. Mm-mm. Ini otot polos yang ada di lambung sama usus, Bu. Yang otomatis dia bergerak kalau lagi nyerna makanan. Jadi kalau otot polos itu sadar. Disadari apa enggak? Enggak, Ibu. Tadi siapa yang jawab katanya disadari? Disadari apa enggak? Yang lain? Izin menjawab Ibu, tidak disadari karena bekerja teratur. Hah? Izin Disadari Ibu, enggak? kalau otot tidak disadari, Bu. Karena berada hampir di seluruh bagian tubuh, Ibu. Ya kalau otot polos tidak disadari, kamu kalau otot polos disadari gimana tuh? Otot polos suruh berhenti, lagi makan, terus kita nyuruh berhenti, bisa berhenti nggak? Tidak. Ya kalau otot polos itu tidak disadari bekerjanya. Kalau otot apa yang disadari? Dia menjawab otot lurik, Ibu. Ya otot apa yang ada di mana? Kan tadi otot cuma 3 macam kan? Otot apa? Otot jantung, Ibu. Otot jantung. Jantung bisa kita perintah. Suruh berhenti. Mati dong. Otot lurik, Ibu. Otot lurik itu apa? Dia menjawab di rangka Ibu. Ya, itu kan jenisnya. Jenisnya itu ada 3, otot rangka, otot polos, dan Jantung. Otot jantung. Dan jantung. Otot lurik itu otot apa? Itu kan ciri-cirinya ya. Yang disebut tuh ada otot lurik, ada otot polos, itu karena dasarnya apa? Yang dilihat apanya? Yang intinya tersebar agak banyak, itu di otot apa? Tadi kan disampaikan tuh, dilihatin tuh sama kelompok 1 gambarnya. Jadi perbedaan Ibu, otot lurik. Otot lurik. Jadi apa tadi perbedaannya antara otot polos, jantung, dan rangka? 1. Izin jawab Ibu, cara kerjanya. Cara kerjanya, terus Izin jawab Ibu, disadari atau tidak disadari. Kemudian izin jawab Ibu, letak inti sel. letak intinya, ya ada yang tersebar, ada yang sedikit. Kemudian apa lagi? Bentuknya, Ibu. Bentuknya apa? Kalau otot rangka atau otot lurik itu berbentuk gelondong. Terus? Yang lain? Izin jawab Ibu, kalau otot lurik itu bentuknya silindris,
Kalau polos tadi gelondong, kalau jantung juga berbentuk silindris tapi inti selnya lebih dari satu. Yang benar dong. Yang benar perbedaannya gimana? Izin Bu, izin menambahkan Bu. Kalau Ya. otot bentuknya gelondong, kalau otot lurik silindris memanjang, kalau otot jantung Suaranya putus-putus ya. Diulang. izin Bu. Yang otot polos bentuknya gelondong, otot lurik silindris memanjang, otot jantung silindris bercabang Bu. Yang gelondong itu otot polos atau otot rangka? Udah. Tadi kalau otot rangka, sel-selnya panjang, silindris. Terus intinya banyak. Otot jantung, sel-selnya pendek, bercabang. Kemudian intinya single. Terus apa lagi? Kalau otot polos, sel-selnya pendek. Terus? Izin jawab Ibu, kalau otot polos itu punya satu inti sel. Punya satu inti gitu. Kalau jantung punya 1-2, tapi kalau lurik itu ada banyak, Bu. Ya, multinucleated ya. Kalau otot polos, single dan di sentral intinya ya. Nah, kemudian yang terakhir otot saraf. Otot saraf itu terdiri dari apa saja tadi? Satu. Apa? Otot polos itu terdiri dari otot polos kan jadi ngaco ah. Ini gara-gara apa namanya? Ngelihat apa? Saraf itu terdiri dari satu Nukleus, Ibu. Satu nukleus. Kok nukleus sih? Izin jawab Ibu, neuron dan neuroglia. Ya, neuron dan neuroglia. Neuron itu terdiri dari Tiga, Ibu. Apa? 3, neuron sensorik, neuron intermediat, neuron motor. Itu saraf. Kalau saraf itu terdiri dari neuron dan neuroglia. Neuron itu secara anatominya terdiri dari Dendrit dan badan sel, Bu. dendrit, sel badi, dan Akson. akson. Kalau apa satu lagi? Neuroglia. Neuroglia. Neuroglia itu terdiri dari Mikroglia, astrosit, sel Schwann, oligodendrolia, Bu. Oligodendroglia, Bu. Oligodendrosit. Oligodendrosit itu apa fungsinya?
Apa fungsi oligodendrosit? Izin menjawab, Bu. Memberi dukungan untuk akson. Dukungan apa? Melindungi atau sebagai pembungkus ya, pembungkus akson Maaf, Bu, izin pada mengulang. Memberi dukungan untuk akson. melindungi atau membungkus akson pada sistem saraf pusat. Kalau di sistem saraf perifer yang membungkus aksonnya siapa? Sel apa? Maaf, Ibu, gimana, Ibu? Kan tadi sel Sel Swan, Ibu. ya, iya apa? Jadi fungsinya apa sel Swan? Fungsinya untuk membungkus membungkus akson, Ibu. Membungkus akson di sel Perifer, Ibu. perifer ya. Oke, sementara itu dulu ya. Kalian belajar lagi bagaimana, ini nanti hanya dasar-dasar sih sebetulnya. Nanti untuk bagaimana kontraksi otot bekerja, itu yang terlibat adalah aktin, miosin, troponin, tropomiosin, dan ada kalsium. Jadi bagaimana rangsangan itu bisa menstimulasi kalsium keluar dari apa tuh? Poolnya kalsium apa? Terminalnya tempat kalsium. Dia akan terstimulasi ya kalau terjadinya kontraksi otot ya awalnya. Kalau ada stimulus, kemudian kalsium akan keluar dari apa namanya? Poolnya kalsium. Kalau kalsium itu sudah keluar, dia akan menempel nanti di salah satu tuh ya, aktin, miosin, tropomiosin, dan dia punya muka-muka kapan dia menutup, kapan dia terbuka, dan menempellah kalsium di situ. Dan barulah akan terjadi proses seperti mematuk ya, antara yang kayak bentuknya kayak tongkat itu apa? Miosin atau aktin? Tadi ada gambarnya kan? Aktin atau miosin? Mohon maaf Ibu, boleh diulang? Pada saat terjadi kontraksi otot rangka, kan nanti akan terjadi tadi yang seperti kepala tongkat itu apa? Yang dijelasin sama siapa tadi kelompok tuh? Yang seperti kepala tongkat apa? Aktin atau miosin? Miosin ya, Bu. Miosin ya. Si miosin itu nanti akan bergerak ya. Halo? Halo? Iya, Ibu. Halo Ibu. Izin, Ibu. Kok nggak kedengeran ya? Halo? Ya Ibu. Ya Ibu, terdengar Ibu. Ibu tidak terdengar, Ibu. Mana sih ini? Halo? Iya, Ibu. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Terdengar. Nah, gini aja deh, nanti kalian baca lagi ya bagaimana proses terjadi kontraksi otot yang melibatkan aktin, miosin, troponin, tropomiosin, kalsium ya, dan
dilihat di Martini itu ada gambarnya, kalian nanti baca aja di situ dulu ya. Kemudian untuk sistem saraf, bagaimana si neuron itu menerima dan menyalurkan stimulus dari satu neuron ke neuron lain, itu juga tolong dibaca lagi. Sistem saraf sudah masuk belum? Yang jawab sudah, Ibu. Bagaimana terjadi potensial aksi sudah dipelajari. Halo? Ibu, sistem saraf udah, Ibu. Potensial aksi sudah belajar belum? Belum, Ibu. Kemarin sistem saraf belajarnya apa? Belajarnya kayak anatominya, kayak tadi neuron, akson, terus habis itu sama kayak sensorik, motorik, kayak gitu, Ibu. Oh, tapi bagaimana terjadi potensial aksi gitu nggak belajar ya? Nanti mungkin pas sistem muskuloskeletal ya. Sistem muskuloskeletal Izin menjawab, Ibu, muskuloskeletal sudah lewat, Ibu. oh, udah ya, itu nggak masuk juga ya? Bagaimana prosesnya terjadi kontraksi? Belajar nggak di sistem muskuloskeletal? Izin menjawab, Ibu, kalau kontraksi sudah, Ibu. Oh, sudah. Kenapa tadi ada yang menanyakan lagi? Berarti udah ya, muskuloskeletal udah masuk ya? Oke, ini suaranya terganggu nih, jadi nggak nyaman. Hilang, muncul. Jadi untuk struktur jaringan tubuh, struktur jaringan yang ada di tubuh kita, jaringan epitel, kemudian jenisnya dan fungsinya, kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan otot dan jaringan saraf. Sebetulnya ini basic sebelum kalian masuk ke sistem saraf dan muskuloskeletal. Jadi kalau kalian sudah mempelajari sistem saraf pusat dan muskuloskeletal, mungkin nanti pada saat praktek ya, bagaimana fungsi-fungsi itu dijalankan, kita akan praktekkan nanti di laboratorium. Kalian kapan ujian UTS-nya? Besok atau minggu depan? Izin tanggal 14, Bu. Hari Selasa berarti ya. Sampai sistem saraf udah, sistem endokrin udah, sampai sistem apa ujiannya, UTS-nya? Mudah-mudahan nggak salah nih, Dek. Ibu izin Apa? menjawab. UTS-nya apa? Bapak itu ada yang dari fisika, biologi, biokimia, terus dasar-dasar anatomi fisiologi, jaringan dan sistem tubuh manusia, persarafan, endokrin, dan sensori, Ibu. Ya, oke, itu ya yang kalian pelajari, dan nanti ujiannya tanggal 14 ya. Oke, mungkin untuk malam ini cukup dulu sampai di sini ya. Terima kasih untuk diskusinya. Dek, kalian satu kelas berapa? 36 ya? Iya, Ibu. Iya, ini ada yang keluar nih. Mungkin sama juga masalahnya jaringan. Oke ya, terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya. Sampai ketemu nanti di UTS. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ibu. Iya.